Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengcluster sebuah data yang kami punya, yaitu data penjualan dari perusahaan cacing jarum. Di sini kita coba lihat dulu data yang kita punya berupa file CSV. Di sini kita mempunyai data penjualan, yaitu ada row tanggal bayar, nomor surat, sales, customer, transaksi, dan jumlah. Kita akan memproses data ini agar dapat di-cluster dan juga dapat dilihat visualisasinya menggunakan Google Colab. Di sini saya akan menjelaskan perinciannya terlebih dahulu. Yang pertama ada import library. Library yang pertama yaitu import pandas, digunakan untuk memanipulasi data. Matplotlib, pyplot untuk membuat plot, K-means untuk clustering, standard scaler untuk normalisasi data, dan files dari Google Colab untuk menangani unggahan file. Selanjutnya yang kedua yaitu upload files.upload, digunakan untuk meminta pengguna mengunggah file CSV menggunakan files.upload. Setelah itu, yang ketiga yaitu baca file dengan delimiter, yaitu membaca file CSV yang diunggah ke dalam pandas data frame menggunakan nama file pertama yang diunggah dan menentukan pemisah delimiter dengan sebagai titik koma. Yang keempat yaitu menampilkan struktur awal. Menampilkan struktur awal mencetak beberapa baris pertama dari data frame dan tipe data setiap kolom untuk menunjukkan struktur awal dan tipe data. Ubah ke numeric membuat salinan data frame, dan df numeric mencoba mengubah semua kolom menjadi tipe data numeric menggunakan pd.to_numeric. Akan mengubah nilai yang tidak bisa dikonversi menjadi not number atau none. Hapus baris none, menghapus baris apapun dari df numeric yang mengandung nilai none yang mungkin dihasilkan dari konversi numerik. Setelah itu ada normalisasi data. Normalisasi data menggunakan standard scaler dan menerapkan fit dan transform pada data df numeric. Ini menskalakan data sehingga setiap fitur memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Yang penting untuk algoritma berbasis jarak seperti K-means. Yang ke-9 yaitu clustering. Clustering di sini menggunakan K-means, menginisialisasi model K-means dengan K-cluster diatur ketiga, dan random state untuk reproduktibilitas. Kemudian model ini diterapkan pada data yang sudah diskalakan dan memprediksi cluster untuk setiap titik data. Tambahkan kolom cluster menambahkan kolom baru bernama cluster ke data frame df numeric yang berisi cluster yang diprediksi untuk setiap baris. Selanjutnya yaitu yang ke-10 yaitu visualisasi. Membuat scatter plot menggunakan matplotlib. Kode ini membuat plot dua kolom pertama dari data yang sudah diskalakan dengan warna titik-titik berdasarkan cluster yang ditetapkan. Kode ini juga mengatur judul, label sumbu menggunakan nama kolom sebenarnya dari data frame numeric. Menambahkan color bar untuk menunjukkan cluster dan menampilkan grid. Yang ke-11 yaitu hasil akhir. Mencetak beberapa baris pertama dari data frame df numeric sekarang termasuk kolom cluster untuk menunjukkan contoh data dengan cluster yang diletakkan. Kita coba menjalankan kode ini. Setelah di-run, kita harus mengupload file CSV yang kita punya atau dataset yang kita punya. Nah, di sini ada tampilan data awal 4 row pertama, yaitu tanggal bayar, nomor surat, jalan, sales, customer, dan transaksi serta jumlah. Di sini jumlah belum diubah ke numeric.
Dan ini adalah visualisasi dari cluster K-means semua fitur encoded. Di sini yang bawah itu tanggal bayar, yang kiri nomor surat jalan, dan cluster. Jadi untuk tanggal bayar di sini, jika nomor surat jalan min 1,5 sampai 0,5 termasuk ke cluster 2 atau yang berwarna kuning. Jika warnanya lebih gelap, maka cluster tersebut naik. Seperti yang warna ungu itu masuk ke cluster 0, warna biru ke cluster 1, dan warna hijau ke cluster 1,7 sampai 2 warna kuning. Nah, di sini contoh data dengan cluster tanggal bayar dapat dilihat, nomor surat jalan, sales, customer, transaksi, jumlah, dan cluster. Jadi untuk data yang ke 0 sampai ke 4 pada dataset itu termasuk ke cluster 2. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.